Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Jumpa kembali dengan saya Arhamin Karman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang data pendaftaran tes CPNS 2021 telah dibuka. Pendaftaran secara resmi telah dimulai dari tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli 2021. Bagi kalian yang ingin mengikuti tes CPNS 2021, apa saja yang perlu dipersiapkan? Tonton video ini sampai selesai ya. Hal-hal yang harus dipersiapkan. Sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan telah mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Yang pertama, kartu keluarga. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di-scan dengan format JPG atau JPEG dengan maksimal ukuran 200 KB. Yang kemudian, ijazah format PDF dengan ukuran maksimal 1000 KB. Transkrip nilai format PDF maksimal 1000 KB. Pas foto formil, format JPG atau JPEG, latar belakang berwarna merah dengan ukuran maksimal 300 KB. Swafoto atau selfie dengan format JPG atau JPEG maksimal 200 KB. Kemudian, dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan Anda lamar. Ketentuan yang harus diperhatikan sebelum melamar. Pertama, pelamar harus masuk ke portal SSCASN dan mengakses laman https://sscasn.bkn.go.id. Pelamar diwajibkan memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti untuk mencari informasi terkait instansi, jabatan, lokasi penempatan, pendidikan, jenis formasi, dan jumlah formasi yang tersedia. Silakan klik layanan informasi, lalu klik info lowongan. Untuk melihat tata cara pendaftaran CASN 2021, klik alur. Ingat, bacalah dengan teliti dan pelajari supaya tidak ada informasi yang tertinggal sebelum melanjutkan ke proses pendaftaran. Pelamar hanya dapat melamar satu jabatan dalam satu jenis formasi di satu instansi pada satu jenis seleksi. Untuk melanjutkan ke proses pendaftaran, klik registrasi dan akan tampil halaman pendaftaran akun SSCASN 2021. Apabila Anda sudah siap mendaftar, lakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, klik buat akun dan akan muncul langkah pertama atau langkah 1, yaitu pengecekan identitas. Langkah ini bertujuan untuk mencocokkan data pelamar dengan database Disdukcapil. Masukkan sesuai KTP data-data berikut ini. Pertama, NIK atau nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahir. Apabila muncul pesan galat, NIK dan nomor KK tidak sesuai, silakan ikuti instruksi pada pesan galat, bukan menghubungi instansi atau Badan Kepegawaian Negara selaku panitia seleksi nasional. Masukkan nomor handphone dan email pribadi yang aktif, kemudian masukkan kode CAPTCHA. Setelah data di atas dimasukkan, kemudian klik lanjutkan untuk proses selanjutnya. Maka akan muncul tampilan langkah kedua. Lengkapi data. Langkah ini bertujuan untuk membandingkan data pelamar di KTP dengan ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama lengkap sesuai yang tercantum di ijazah, tempat lahir, dan tanggal lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar.
Kolom NIK, nama, nomor handphone, dan tanggal lahir sesuai KTP sudah terisi secara otomatis. Masukkan nama email, nama tanpa gelar sesuai ijazah, tempat lahir sesuai KTP, kabupaten kota lahir sesuai ijazah, dan tanggal lahir sesuai ijazah. Khusus kolom kabupaten atau kota lahir, cukup ketikkan beberapa karakter pertama saja. Kemudian klik salah satu dari pilihan yang tersedia, maka akan secara otomatis terisi. Pilih jenis kelamin yang sesuai, kemudian unggah file sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam web. Karena setiap instansi itu berbeda yang ini. Pastikan Anda mengisi semua data dengan lengkap dan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah. Selanjutnya klik lanjutkan. Maka akan muncul tampilan langkah ketiga, yaitu pengecekan ulang data. Pada tahap ini, pendaftar harus melakukan pengecekan ulang terhadap swafoto, NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, sesuai dengan KTP. Nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, sesuai dengan ijazah, email, dan nomor handphone. Jika nantinya terdapat kesalahan penulisan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaiki kesalahan penulisan. Klik kembali jika terdapat kesalahan pada data yang diinput sebelumnya untuk diperbaiki, dan klik proses pendaftaran akun untuk memproses pendaftaran akun. Sebelum akhiri proses pendaftaran akun, pelamar akan ditanyakan kembali apakah data yang diinput sudah sesuai atau belum. Untuk mencetak kartu informasi akun, pilih menu cetak informasi pendaftaran. Setelah mencetak kartu informasi akun, pelamar dapat melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu lanjutkan login pendaftaran. Login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata. Pertama, setelah pelamar berhasil membuat akun, akses https://sscasn.bkn.go.id, kemudian klik tombol login yang tertera di sudut kanan atas atau klik tombol lanjutkan login pendaftaran setelah pelamar mencetak kartu informasi akun. Masukkan NIK dan password yang telah Anda daftarkan, lalu klik masuk. Maka akan muncul tampilan 1, pengisian biodata. Harap membaca seluruh info dan himbauan yang tercantum di web. Sebelum melanjutkan proses login, pastikan pendaftar mengakhiri pendaftaran sampai tahapan terakhir, yaitu resume, agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi. Tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran, dan perhitungan usia pada saat melamar dihitung berdasarkan waktu mengakhiri pendaftaran. Kolom tempat lahir dan tanggal lahir sesuai dengan ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir sesuai dengan KTP, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Pada form ini, pelamar masih dapat mengubah beberapa data yang diinput pada tahap sebelumnya, yaitu nama sesuai dengan ijazah, email, dan jenis kelamin. Lengkapi kolom gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah. Bagi pelamar yang tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, isi dengan tanda strip. Masukkan alamat sesuai KTP dan isi apakah pelamar sedang mengikuti program beasiswa atau tidak. Lengkapi alamat domisili, termasuk kelurahan dan kecamatan, provinsi dan kabupaten atau kota domisili, akun media sosial, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, dan nomor handphone. Bila data telah dilengkapi, silakan klik selanjutnya. Memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Setelah pelamar melengkapi pengisian biodata, tahap selanjutnya adalah memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi.
Pada tampilan 2, memilih jenis seleksi, pilih jenis seleksi yang sesuai pada kolom yang tersedia. Setelah itu, silakan klik selanjutnya. Setelah itu akan muncul tampilan 3, yaitu mendaftar formasi. Jika instansi yang dilamar belum tampil dalam daftar tersebut, silakan periksa kembali pengumuman instansi mengenai waktu pembukaan pendaftaran instansi yang akan dilamar. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh instansi tersebut. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di pengumuman instansi. Klik pilih dan form isian akan tampil. Pelamar dapat mengubah instansi dan formasi yang dipilih dengan klik ulang. Pilih pendidikan sesuai dengan ijazah. Pilih jabatan yang akan dilamar. Jabatan akan tampil sesuai dengan pendidikan yang dipilih. Pilih lokasi formasi. Pilih lokasi tes. Kewenangan ini diberikan instansi jika peserta diperbolehkan memiliki lokasi tes. Jika pilihan ini tidak tersedia, maka lokasi tes akan ditentukan oleh instansi. Isi IPK sesuai dengan yang tercantum di transkrip nilai. Contoh 3.21. Nilai IPK menggunakan tanda titik dan 2 digit di belakang koma untuk formasi lulus SMA atau sederajat isi dengan nilai ijazah. Untuk beberapa instansi yang memiliki persyaratan skor tes bahasa Inggris, silakan memilih jenis tes berdasarkan persyaratan instansi. Isi kolom sebelahnya dengan skor pelamar sesuai dengan ketentuan. Isi nomor ijazah, isi tahun lulus sesuai dengan yang tertera di ijazah, isi jenis perguruan tinggi, dalam negeri atau luar negeri. Isi tanggal ijazah sesuai dengan yang tertera di ijazah. Untuk formasi, ketik nama perguruan tinggi. Kolom ini merupakan autocomplete. Untuk mengisi nama perguruan tinggi, masukkan beberapa huruf atau kombinasi nama panjang, nama singkatan, penambahan nama daerah, kemudian pilih nama yang sesuai. Ketik nama perguruan tinggi atau sekolah sesuai dengan yang tercantum di ijazah. Untuk formasi lulusan SMA atau sederajat, isi nama sekolah sesuai dengan yang tertulis di ijazah. Isi nama perguruan tinggi dan nama program studi. Akreditasi BAN PT akan otomatis terisi. Jika belum ada, silakan Anda isi secara mandiri. Isi kode CAPTCHA, kemudian klik selanjutnya. Unggah dokumen. Setelah pelamar memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, tahap selanjutnya adalah unggah dokumen. Jenis dokumen yang diunggah akan berbeda-beda sesuai dengan persyaratan instansi yang Anda lamar. Pada tampilan 3, unggah dokumen, pelamar wajib membaca dan memperhatikan ketentuan dokumen yang tercantum, baik ketentuan dari instansi maupun ketentuan formatnya. Perhatikan tipe dokumen dan ukuran yang dapat diunggah ke sistem. Klik unggah, lalu cari dokumen tersebut di komputer Anda. Status dokumen akan berubah menjadi sudah diunggah jika proses unggah dokumen berhasil. Pelamar dapat melihat dokumen yang telah diunggah dengan cara klik lihat. Jika pelamar salah unggah dokumen, klik unggah kembali, kemudian cari dokumen yang benar. Sistem akan menyimpan dokumen yang terakhir Anda unggah. Setelah pelamar mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan tersebut, klik periksa kembali apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan instansi dan format. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Setelah pelamar yakin bahwa semua dokumen yang diunggah sudah sesuai, klik selanjutnya. Resume pendaftaran SSCASN. Setelah pelamar melengkapi unggah dokumen, maka akan tampil halaman resume. Pelamar wajib membaca dan mengecek kembali data-data yang telah diisi. Jika pelamar masih belum yakin dengan data yang telah dilengkapi atau dengan instansi, formasi, jabatan yang dipilih,
pelamar dapat kembali ke form sebelumnya dengan melakukan klik sebelumnya, kemudian perbaiki data tersebut. Pada tahap ini, peserta harus memeriksa kembali seluruh data yang sudah diinput pada sistem. Pastikan tidak ada data yang salah input, dan juga memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah sebelumnya dengan memilih tombol lihat. Setelah sudah yakin tidak ada kesalahan lagi, maka pelamar dapat menandai checklist seluruh kotak yang ada pada tampilan yang tersedia, mulai dari nama instansi sampai pada persyaratan instansi. Pastikan semua kotak telah ditandai. Kemudian tandai kotak pernyataan dan klik akhiri proses pendaftaran. Dengan mengklik tombol tersebut, pelamar bersedia menanggung akibat hukum apabila data peserta tidak sesuai dengan dokumen. Jika pelamar sudah yakin, klik ya, maka akan tampil halaman final resume. Saat ini, pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali. Pada halaman ini, pelamar dapat mencetak kartu informasi akun dengan mengklik cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran SSCASN dengan mengklik cetak kartu pendaftaran CPNS. Hasil seleksi administrasi akan ditampilkan pada akun masing-masing. Diharapkan pelamar selalu memantau login akunnya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal-kanal informasi pada instansi yang dilamar. Demikianlah video singkat kali ini yang membahas bagaimana caranya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta tes CPNS tahun 2021. Untuk informasi lebih lengkap, kami telah sediakan dokumen yang bisa Anda unduh atau download di halaman deskripsi. Terima kasih, selamat mencoba, selamat mengikuti tes CPNS. Semoga Anda berhasil dan diterima sebagai PNS.